Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel YouTube Bung Darkim. Selamat pagi semuanya, dimana saja berada, para fannya Bung Darkim di seluruh tanah air, di seluruh santero negeri tercinta Indonesia. Para pemirsa, ya. Di sini saya akan bincang-bincang, mengamati, menganalisa, ya, memberikan sebuah pencerahan ya, kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita Februari tahun 2024 kalau tidak salah saya itu kita melakukan pemilihan presiden. Nah, pemilihan presiden ya, di Indonesia ini. Nah, ini pemilihan presiden merupakan sebuah pesta demokrasi yang sangat menentukan masa kepemimpinan dan masa presiden untuk 5 tahun selanjutnya. Nah, di sini tentunya kita memilih presiden merupakan sebuah pesta demokrasi yang sangat membahagiakan. Nah, pada masa presiden memiliki sebuah kebijakan dan keputusan yang sangat menentukan nasib rakyat Indonesia untuk 5 tahun ke depannya minimal, kalaupun 1 periode. Kalau 2 periode berarti 10 tahun. Nah, tentunya kita sebagai rakyat Indonesia mesti melihat track record karakter daripada masing-masing pasangan capres itu sendiri, pemirsa. Kemudian selain itu kita harus melihat program-program yang akan mereka bawa untuk 5 tahun ke depannya melalui visi dan misi. Nah, para pemirsa, apa visi dan misi? Itu arah daripada apa yang akan mereka lakukan ke depan yang tertuang di dalam program kerjanya dalam masa kepemimpinan 5 tahun sebagai presiden maupun wakil presiden. Oke, pemirsa tapi ngomong nih saya ini pakai topi ini enak rasanya budaya bangsa kita sendiri nih. Oke, pemirsa di mana saja berada. Nah, kita kan sudah mendapat berita dan info di berbagai media ada 3 pasangan capres yang bakal bertanding di tahun 2024 yang akan datang. Semoga tidak ada hambatan lagi dari masing-masing capres. Kita hanya bisa menganalisis, kita bisa hanya mengamati dalam konteks menjelang pesta demokrasi tahun 2024 ini. Nah, para pemirsa di mana saja berada, ada 3 pasangan capres yang akan kita pilih, kita sebagai rakyat di Indonesia, di negeri ini. Yang pertama sesuai dengan urutan yang mendaftar di KPU kemarin pasangan Amin, yaitu Anies Mohaimin. Nah, itu yang diusung oleh Partai Nasdem, PKS dan PKB.
Nah, kita lihat ya, kita uraikan satu persatu dulu ya. Kita beri masukan secara besar pada rakyat Indonesia, seluruh tanah air ya Indonesia ini. Nanti rakyat silakan memilih sendiri ya. Saya mengungkapkan apa kelebihan-kelebihan mereka ya. Nah, yang pertama Pak Anies ya. Pak Anies itu ya pendidikannya ya berlatar belakang dari ekonomi ya, S1 ekonomi, S2 ya, S1 ekonomi di UGM, S2 S3 di Amerika ekonomi semua sampai doktor ya. Nah, maka Pak Anies tidak mengherankan lagi kalau beliau itu menguasai tentang ya ekonomi, bahkan pakar ekonomi ya. Tidak kita ragukan lagi ya. Sudah dalam negeri di UGM dan di luar negeri di beberapa university di USA itu, di Amerika Serikat. Dan beliau juga mahir di dalam bahasa Inggris. Beliau sering memberikan ya seminar-seminar di luar negeri, kemudian ya, pidato penting ya di luar negeri ya yang diundang. Dan beliau juga sudah banyak ya mendapatkan penghargaan dari luar negeri maupun dalam negeri ya. Semenjak juga beliau menjadi gubernur DKI ya periode lalu belum lama terakhir, dan sukses memimpin ya DKI sebagai gubernur DKI. Ya, banyak terobosan yang bersifatnya ya sangat bagus sekali di dalam ya pembangunan yang bermuarakan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat tentunya. Nah, itu sudah banyak menonton di media-media. Ini bukan hanya kata saya nonton juga di berbagai media televisi dan baca. Nah, ya itu sudah tidak kita ragukan lagi untuk mereka ya mencalonkan diri sebagai capres dan untuk memimpin negeri ini. Ditambah lagi wakilnya ya Pak Muhaimin sudah kita ragukan lagi untuk ya mendampingi Pak Anies untuk memimpin negeri ini, karena Pak Muhaimin ya juga berlatar belakang dari ya organisasi NU-nya, salah satu pendiri NU dari orang tuanya. Jadi kita udah tidak ragu lagi di kalangan NU, bahkan sekarang sedang ya memimpin PKB ya sebagai ketua umum. Nah, kemudian kembalikan lagi ya kepada Pak Anies. Ya, Pak Anies itu sama memimpin di Jakarta, dia berhasil membangun ya Jakarta International Center JIS ya. Nah, JIS ini itu merupakan bangunan yang termegah ya, masuk peringkat 5 besar di dunia ya. Jadi luar biasa dengan karya anak bangsa sendiri ya. Ya tentunya ya menggunakan APBD ya, dan mungkin juga ada bantuan pusat untuk menambah anggarannya. Nah, kemudian berbagai kemacetan-kemacetan di Jakarta bisa diatasi walaupun belum semuanya, karena masa jabatannya ya beliau hanya 5 tahun, 1 periode ya, dan sudah ya terurai daripada kemacetan-kemacetan yang ada di Jakarta. Belum lagi ya konsep resapan air mengatasi banjir beliau cukup berhasil ya, bahkan ditiru oleh ya ada beberapa provinsi lainnya seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat, saya dengar ya pola resapan air, dan berhasil juga membangun perumahan-perumahan yang ya bersifat DP 0%, sehingga rakyat banyak yang sudah memiliki rumah yang awalnya ya tidak memiliki rumah, dan ada juga yang sudah digusur gitu kan, hanya mereka sudah bisa memiliki rumah. Itu prestasi Anies ya. Nah, kita juga ya berharap
kalau beliau sudah jadi presiden nanti, ya, kalau memang ya, dia ditakdirkan oleh Allah dan didukung oleh seluruh Indonesia bisa menjadi presiden, apapun yang Pak Anies lakukan di Jakarta, ya bisa dilakukan di ya, seluruh tanah air. Nah, di mana ekonomi rakyat di Jakarta, ya kemiskinan jauh menurun, tinggal hanya berapa persen ya di Jakarta semenjak beliau memimpin. Nah, kita berharap di luar negeri juga, di seluruh tanah air juga begitu. Yang miskin-miskin bisa ya teratasi, yang nganggur bisa banyak bekerja. Kenapa? Beliau ya eh, memiliki ya track record ya, keahlian di bidang ekonomi. Nah, sudah tidak kita ragukan lagi, memang udah pakar ekonomi ya Pak Anies itu ya. Ditambah lagi wakilnya ya sudah mumpuni ya, capresnya, tidak kita ragukan lagi. Nah, yang kedua ya, nah, ini pasangan Pak Ganjar dengan Pak Mahfud. Nah, ini juga ya tidak kita ragukan lagi karena sudah pernah memimpin Jawa Tengah ya sama 2 periode Pak Ganjar, kemudian didampingi oleh ya Pak Mahfud, seorang pakar hukum ya tata negara ya, ahli juga di bidang undang-undang pidana. Jadi seimbang, saling mengisi. Yaitu dari yang diusung oleh partai PDIP ya, dan ada beberapa partai lainnya. Kalau salah saya itu juga ada P3 dan ya 2 partai ya kalau tidak salah saya. Ya, itu sudah luar biasa ya. Kalaupun mereka menjadi presiden ya, kita juga ya support dan ya mudah-mudahan ya bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah, dan yang ketiga itu Pak Prabowo. Pak Prabowo berpasangan dengan Gibran. Nah Pak Prabowo ini ya kita sudah tahu semuanya, latar belakang dan rekodnya kita sudah tahu ya. Kita yakin beliau ya orang yang penuh semangat ya, walaupun beberapa kali ya beliau mencoba masih belum berhasil, ini beliau mencoba lagi ya dengan berpasangan dengan ya anak muda ya, Gibran. Nah ya dari ketiga ini semuanya baik, tinggal Anda lagi yang memilih yang mana yang terbaik berdasarkan hati nurani kita masing-masing. Nah ya apa yang sudah saya jelaskan tadi ya, ya, ikuti ya hati nurani ya, dan lihat juga ya keberhasilan mereka dari sebelumnya. Nah, jadi ya kalau kita lihat sejarah juga ya, kembali sedikit dengan Pak Prabowo juga, dia sekarang ini Menteri Pertahanan ya, luar biasa prestasinya juga. Nah ya kemudian ya Gibran walaupun baru 2 tahun sebagai baru 2 periode di baru 2 tahun di wali kota ya Solo ya. Ya mudah-mudahan terus belajar ya. Nah ya kita ya tidak memusyaratkan, asalkan sesuai dengan ketentuan undang-undang bisa maju ya silakan ya. Nah yang penting ya lakukanlah pemilu ini, pilpres ini dengan ya luber, langsung, umum, bebas dan rahasia, dan ditambah lagi jujur dan adil. Itu yang penting. Kita tidak ya, siapapun pemenangnya itulah presiden dan wakil presiden kita, cuma harus dilakukan dengan kesatria ya, menanglah ya dengan ya berkarakter, artinya menanglah dengan kesatria ya. Nah kalau kalahlah dengan jiwa besar, tapi mesti dilakukan ya dengan azas jurdil ya. Selain pada langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil itu penting. Karena apabila ya, pemimpin yang dilahirkan dari sesuatu yang tidak jujur, dilakukan dengan tidak jujur, dilakukan oleh sistem yang ya tidak sesuai dengan kebenaran yang ada, peraturan yang ada, maka tunggulah kehancuran negeri ini.
Tapi apabila dilakukan dengan ya Lober dan Jordil, siapa pemimpinnya, kita dukung sepenuhnya. Ya, itulah pilihan rakyat. Itulah hasil dari pesta demokrasi. Ya. Nah, itu yang penting ya, pemirsa di mana saja berada. Ya, silakan. Ya, saya sebagai pengamat di sini di konten YouTube saya ini, saya tidak memihak ke siapapun, tapi saya sendiri secara pribadi punya hak ada pilihan. Ya, punya hak suara. Jadi saya tidak ungkapkan di sini. Silakan pilih yang mana saja yang Anda sukai, yang sesuai dengan hati nurani, dan pelajari dulu ya latar belakang, track record, visi misi dan program mereka. Ya. Oke, ya, Pak Musa mana saja berada ya kita sama santai ya serius. Jika selesai pemilu, dapat presiden yang terbaik pilihan kita. Ya. Oke, para pemirsa mana saja berada ya. Kemudian jangan lupa juga pilihlah wakil rakyat ya, yang betul-betul bisa mewakili aspirasi rakyat ya. Dan jangan ya ikut-ikutan ya, suara kita mau dibeli dengan apapun. Tentukanlah suara kita untuk menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Oke, pemirsa, sebelum diakhiri, kita ngopi dulu. Hidup ini bagaikan segelas kopi. Ya, walaupun pahit, ya, tetap membahagiakan, ya, tetap menyenangkan. Ya. Oleh sebab itu, nikmatilah hidup ini. Ya. Nah, tapi dengan penuh kebahagiaan, ikuti ya, apa yang telah ya ditetapkan bersama. Ya, ikutilah ketentuan yang ada. Ya, supaya kopi ini ya pahit tapi ya manis rasanya. Oke, terima kasih. Ya, kita ngopi dulu. Oke, para pemirsa, semoga Anda di mana saja berada tetap dalam keadaan sehat dan diberi kemudahan, rezeki, dan semakin sukses. Ya. Nah, terima kasih telah menonton channel YouTube ini. Ya, silakan kalau mau like and share, subscribe. Nah, itu terima kasih banyak agar bisa mengikuti konten-konten YouTube saya untuk selanjutnya. Ya. Sampai jumpa kembali.